Salam sejahtera untuk kita semua. Di gambar ini kita melihat seorang penyelam bersama penyu yang berenang di laut. Jika penyelam ini makin lama makin menuju ke dasar laut yang semakin dalam, apakah yang akan dirasakan oleh penyelam ini? Dan mengapa penyelam semakin dalam, menyelam semakin sakit? Untuk menjawab pertanyaan kali ini, mari kita belajar fisika bersama Yosep Indra Waluyo. Video kali ini menjelaskan tentang tekanan, pelajaran fisika SMP kelas 8. Apa saja yang kita akan pelajari? Yang pertama tentang tekanan zat padat. Yang kedua, tentang tekanan hidrostatis. Yang ketiga, bejana berhubungan. Yang keempat, hukum Pascal. Yang kelima, hukum Archimedes. Dan yang keenam, tekanan gas atau tekanan udara. Kita akan pelajari dulu yang pertama tentang tekanan zat padat. Ini ada dua buah paku. Paku A diberi gaya sebesar 1000 Newton dan paku B juga sama diberikan gaya sebesar 1000 Newton. Kemudian paku ini akan ditancapkan kepada balok kayu. Mari kita lihat apa perbedaan paku A dan paku B. Luas alas yang lebih besar, sedangkan paku B runcing atau luas alasnya kecil. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah yang terjadi setelah paku B menerima gaya sebesar 1000 Newton? Tepat sekali. Ya, paku B akan menancap pada balok kayu. Sedangkan apa yang akan terjadi setelah paku A menerima gaya 1000 Newton? Mungkin tertancap, mungkin juga tidak. Mari kita lihat jawabannya. Paku A memiliki luas alas yang lebih besar, sedangkan paku B bentuknya runcing, maka luas alasnya yang kecil. Paku B akan menancap di balok kayu setelah menerima gaya 1000 Newton, sedangkan paku A tidak bisa menancap di balok kayu setelah menerima gaya 1000 Newton. Maka kita akan belajar tekanan pada zat padat. Apa itu tekanan? Yaitu gaya persatuan luas bidang tekan. Gaya itu disimbolkan oleh F, dengan luas bidang tekan itu disimbolkan oleh A. Maka kita dapatkan rumusannya P, yaitu adalah simbol dari tekanan, sama dengan F per A. Apa satuan dari tekanan? Bisa Newton per meter persegi atau Pascal PA. Oke, kita masuk pada contoh soalnya. Suatu pondasi balok beton pada bangunan seperti gambar yang di samping ini, ya. Maka balok betonnya beratnya adalah 2000 Newton. Dia mempunyai luas alas dengan panjangnya adalah 80 cm dan lebarnya 1 meter. Berapakah bidang tekan pada balok beton pondasi bangunan ini? Ya, yang diketahui adalah gaya beratnya 2000 Newton. Kemudian luasnya adalah 80 kali 1 meter. Ingat ya, di sini satuannya berbeda. Maka ini bisa kalian ubah ke meter sehingga misalkan 0,8 meter dikalikan 1 meter. Oke, yang ditanyakan adalah tekanan P, pressure. Oke, P sama dengan W per A. W-nya ini adalah gaya berat, maka boleh kalian menggantikannya menjadi gaya berat W atau F juga sama saja. Ya, maka P sama dengan 2000 Newton per 0,8 kali 1 meter. Sama dengan 2000 Newton per 0,8 meter sama dengan 2500 Newton meter.
Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda bisa menuliskan di kolom komentar untuk pertanyaan tentang tekanan pada zat padat tadi. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan pada tekanan secair. Nah, ini tadi. Penyelam berenang ke dalam dasar lautan, ya. Apa yang terjadi jika penyelam ini makin lama makin dalam? Nah, kita akan jelaskan di sini pada tekanan secair ini. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan secair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur dari permukaan secair. Ya, maka apa rumusannya di sini? P adalah tekanan, H itu adalah hidrostatis, sama dengan rho dikalikan G kalikan H. Apa itu rho? Rho itu adalah massa jenis. G itu apa? Percepatan gravitasi bumi. Sedangkan H itu adalah kedalaman atau ketinggiannya dari permukaan air. Maka kalau penyelam ini semakin dia menyelam semakin dalam, maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam ini semakin besar. Maka penyelam itu akan merasakan semakin sakit. Nah, itu adalah penjelasan dari penampilan pertama tentang seorang penyelam yang menyelam semakin dalam. Oke, itu jawabannya. Ya, pada contoh soal, seorang penyelam menyelam sampai kedalaman 12 meter yang memiliki massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam? Oke. Nah, yang kita ketahui adalah massa jenis air. Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. H-nya atau kedalamannya itu adalah 12 meter. G-nya, ya, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second. Maka untuk mencari pH-nya atau tekanan hidrostatisnya, P sama dengan rho kali G kali H. 1000 kali 10 kali 12. Itu sama dengan 120.000 Pascal atau Newton per meter persegi. Kita masuk pada bejana berhubungan. Apa bejana berhubungan itu? Ya, bejana atau tempat air yang saling terkait satu sama lain. Nah, ini contoh pada pipa U. Kalau kita isi dengan zat cair yang sama, maka ketinggiannya akan sama. Bagaimana kalau bentuknya tidak sama? Jadi ada yang lurus seperti ini, ada yang miring, ada yang cembung di bagian tengahnya atau gendut di bagian tengahnya. Kemudian ada dua bentuknya gendut seperti ini. Apakah yang terjadi kalau dia pada permukaan yang datar atau rata? Maka air ini akan ketinggiannya sama. Bagaimana kalau permukaannya tidak rata miring? Ya, dia akan pada posisi yang tetap rata atau sama datarnya. Oke. Nah, bejana berhubungan hukumnya berbunyi bila bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam kondisi atau keadaan setimbang, zat cair dalam bejana-bejana itu terletak pada satu bidang datar. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila 1. Tekanan di atas bejana tidak sama. Misalnya, pada satu bejana ini ditutup. Nah, itu nanti akan berbeda ketinggiannya. Yang kedua, diisi dua macam atau lebih zat cair yang berbeda. Ya, di sini isinya raksa, yang di sini isinya minyak. Nah, maka ketinggiannya akan berbeda. Yang ketiga, bejana ini digoyang-goyang. Ya, pasti ketinggiannya tidak sama ya. Yang keempat, salah satu bejana itu pipa kapiler. Apa itu pipa kapiler? Pipa dengan diameter yang kecil sekali. Lubang dari pipa kapiler itu sebesar diameter rambut manusia. Sangat kecil sekali. Kita akan masuk kepada penerapan
bejana berhubungan pada pipa U. Nah, seperti ini. Nah, ini yang pertama, ini diisi oleh zat cair air misalnya ya. Yang kedua, ini diisi oleh minyak. Jadi pada pipa U ini diisi oleh dua zat cair yang berbeda. Apa yang terjadi? Oke, kita lihat. Di sini tekanan pada zat cair yang pertama sama dengan tekanan pada zat cair yang kedua. Maka nilai P1 sama dengan P2. Karena ini ada hubungannya dengan tekanan hidrostatis, maka kita pakai Rho 1 kali G kali H1, Rho-nya zat cair 1 dikalikan G kalikan ketinggian dari zat cair yang pertama, itu sama dengan Rho 2 ini dikalikan G dikalikan ketinggian dari zat cair yang kedua. Maka di sini G-nya bisa kita saling coret, gitu ya. Bisa mendapatkan rumusannya adalah Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Terangannya ya, tekanan hidrostatis pada zat cair 1 itu adalah P1, tekanan hidrostatis pada zat cair kedua adalah P2, Rho 2 adalah massa jenis zat cair 2, ya. Rho 1 adalah massa jenis zat cair 1, H1 adalah kedalaman atau ketinggian zat cair 1, dan H2 adalah kedalaman pada zat cair 2. Ini contoh soalnya, satu diisi oleh raksa, satunya diisi oleh zat cair yang lainnya. Taruhlah itu air. Oke. Sebuah pipa U diisi oleh air dan raksa. Air pada ketinggian pipa U di sebelah kiri, ini ya. Ini adalah ketinggiannya 8 cm. Dan ketinggian raksa di sebelah kanan adalah 2 cm. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, hitunglah massa jenis raksa. Oke, yang diketahui awal ini, ya. H air, H raksanya, H raksa itu terhitung dari permukaan zat raksanya, ya. Perbatasan antara zat cair dan raksa ini ada meniskusnya, maka dihitung dari sini, kemudian sampai ke bagian ini lurusnya ya, lurus. Nah, baru kita hitung ini. Oke, itu adalah untuk ketinggian raksa. Kemudian Rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan berapa Rho raksanya atau massa jenis raksa. Nah, kita pakai yang tadi, Rho air kali H air sama dengan Rho raksa kali H raksa. Rho airnya adalah 1000, ini ya. Kemudian kalikan 8 sama dengan Rho raksa kali 2. Artinya, ini dikalikan 8000 dibagi 2 sama dengan 4000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan like dan subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran fisika yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video pembelajaran fisika berikutnya.